Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Supaya nanti Bapak Ibu yang terlambat hadir dan atau ada kendala sinyal atau lampu mati masih tetap bisa memantau kegiatan kita pada siang hari ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada hari ini, Selasa tanggal 4 Agustus 2020, di Kabupaten Gresik dapat menyelenggarakan pembukaan kegiatan diklat kepala sekolah pembelajaran jarak jauh menggunakan LMS model. Yang kedua, sholawat serta salam tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mampuono selaku Sekjen Pimpinan Pusat Ikatan Guru Indonesia yang berkenan nanti untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan diklat kepala sekolah yang diselenggarakan oleh IGI Kabupaten Gresik. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mustaqim, Bapak Dr. Mustaqim, yang juga alhamdulillah dia menemani saya selaku Ketua IGI Gresik diklat kepala sekolah mulai tahap 1 di tanggal 1 Juni 2020 sampai angkatan ke-7 ini atau tahap ke-7 ini. Alhamdulillah. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat yang telah hadir pada kegiatan pembukaan diklat kepala sekolah ini. Oleh karenanya, kami berharap nanti dengan kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh IGI Kabupaten Gresik menjadi bahan untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Kelas pinten karya ngumpul-ngumpul gimana? Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin nanti agar acaranya ini bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Kami mohon berkenan Bapak Ibu untuk melakukan mute pada mic-nya Bapak Ibu. Nanti kami berikan kesempatan Bapak Ibu untuk melakukan dialog, tanya jawab kepada para narasumber yang telah hadir pada kegiatan diklat ini. Nanti yang secara maraton, narasumber yang pertama yang menjadi keynote speaker pada kegiatan diklat ini adalah Bapak Mampuono
selaku Sekjen Ikatan Guru Indonesia, dan yang nanti selanjutnya akan dilakukan paparan materi dari Bapak Dr. Mustaqim yang mungkin akan berbagi juga informasi-informasi terbaru terkait dengan penguatan kepala sekolah, karena beliau menjadi salah satu narasumbernya juga. Oke, biar tidak berlama-lama, kami mohon berkenan kepada Bapak Mampuono untuk membuka secara resmi kegiatan diklat kepala sekolah angkatan ke-7, ya. Jadi rata-rata memang kami perlu laporkan Bapak Mampuono bahwa IGI Kabupaten Gresik sejak Juni awal, 1 Juni, sudah mulai menyelenggarakan kegiatan diklat kepala sekolah ini. Angkatan pertama, luar biasa antusiasmenya, ada 180 lebih yang mendaftar, tapi yang fix mengikuti 112. Dari 112 yang mengirimkan tugas itu baru 98 peserta yang mendapatkan e-sertifikat. Kemudian yang selebihnya tidak mendapatkan. Jadi ada sekitar 14 peserta yang tidak mendapatkan. Karena kami juga tidak membiasakan diri, misalnya ada peserta yang ingin mendaftar, kemudian menyusul, kemudian ikut di pertemuan kedua, itu kami mesti wadahi dengan angkatan berikutnya. Jadi kami tetap akan jalan berapapun jumlahnya. Angkatan kedua itu baru 20. Angkatan ketiga ada 51, angkatan keempat ada 57 gitu ya. Jadi rata-rata antara 50. Dan ini tadi kami konfirmasi kemungkinan besar peserta yang mengikuti kegiatan diklat ini sebanyak 48 sampai 50 peserta. Dan alhamdulillah yang sudah hadir pada diklat ya tatap muka secara virtual atau melalui Zoom meeting ini sudah ada 36 peserta ya. 36 peserta, sehingga kami berharap mungkin Bapak Ibu yang belum bergabung bisa menyusul ya kegiatan diklat ini. Oke, itu mungkin sedikit pengantar dari saya. Nanti materi sepenuhnya apa itu LMS, apa kelebihan LMS model, dan kenapa IGI Gresik mengadakan diklat LMS model, dan ada alternatif lain sebenarnya yaitu diklat LMS Google for Education, dan sekarang sudah masuk tahap ketiga ya, tahap ketiga Bapak Ibu. Oleh karenanya jangan khawatir, nanti khusus hari ini pembukaan, nanti akan berbagi informasi dari Sekjen IGI Pusat dan dari Bapak Mustaqim. Kepada Pak Mampuono kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Sugari. Ya. Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak narasumber, Pak Mustaqim. Beliau adalah pengawas berprestasi. Teman saya juga kebetulan juga pengurus Ikatan Guru Indonesia di pengurus pusat, Pak Sukari Darno. Beliau ini saya konfirmasi ceritanya di buku Apa yang Berbeda dari Guru Hebat. Ya. Dari anak tidak sekolah, gawene selulup golek pasir yang kali, sampai akhirnya menjadi orang top markotop gitu ya. Bapak Ibu sekalian, para kepala sekolah yang kebetulan pada hari ini hadir di sini, saya Mampuono, Sekjen IGI, kebetulan saat ini juga sebagai Widyaiswara di LPMP Jawa Tengah. Dan alhamdulillah hari ini kebetulan kegiatan di LPMP sudah berlangsung tadi pagi, webinar, karena saya ini BDR, bekerja dari rumah, gitu ya.
Jadi saya pakai seragam Ikatan Guru Indonesia, di bawahnya sarung atau celana pendek, Ibu nggak bakalan tahu gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini yang pertama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberi kita kesempatan waktu untuk thalabul ilmi ya, di tengah suasana pandemi Covid yang membuat Surabaya menjadi zona hitam, Semarang zona merah kehitaman, tapi itu tidak menyurutkan kita untuk terus berubah, belajar, menyesuaikan diri. Alhamdulillah Ikatan Guru Indonesia disupport oleh kawan-kawan guru dengan sharing and growing together, berbagi dan tumbuh bersama, yang sudah sejak lama kenal dengan IT dan sudah sejak lama kenal hal-hal yang terkait dengan ICT for learning. Ya, Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya sendiri juga pernah, karena ICT for learning ini pernah menjadi juara di tingkat Asia Pasifik waktu itu di Hanoi untuk Microsoft Innovative Teachers. Dan itu memberikan semangat kepada saya melihat guru-guru dari negara maju sedemikian rupa hebatnya, maka muncul tekad dalam diri saya bahwa guru Indonesia minimal harus seperti saya dan saya harus berusaha mereka untuk lebih. Itu yang terus-menerus saya lakukan dan alhamdulillah Ikatan Guru Indonesia itu dulu yang namanya pelatih itu hanya segelintir orang lah. Saya, Mas Sukari, Mas Mustaqim, beberapa orang. Tapi sekarang hampir di setiap kabupaten kota muncul para pelatih Ikatan Guru Indonesia. Dan Ikatan Guru Indonesia alhamdulillah dipercaya oleh Kementerian Pendidikan, dalam hal ini GTK, untuk turut serta dalam POP, Program Organisasi Penggerak, di mana kami mendapatkan gajah di SD dan SMP untuk pembinaan kawan-kawan guru SD dan SMP. Ketika organisasi-organisasi besar mundur, surut, kami sepakat untuk tetap bertahan karena niatan kami adalah bagaimana sharing and growing together, guru Indonesia yang menjadi ujung tombak, ya. Ujung tombak dan kepala sekolah itu yang lancip-lancipnya paling ujung gitu. Itulah yang akan bagaimana kalau ujung tombak itu menjadi sedemikian tajam akan efektif untuk memberantas kebodohan, harapan kita semacam ini. Selamat datang saya ucapkan ini kepada Bapak Ibu sekalian ya yang hadir ya, karena kita bisanya bertatap maya semacam ini. Saya lihat satu persatu itu dari berbagai daerah, mungkin ada yang dari daerah jauh juga itu selain Surabaya sekitarnya ya Pak. Aceh sampai Papua Pak ini Pak. Iya, oke, nice, very good. Pak Pujiatmo ini kayaknya juga familiar ini. Dulu kuliah di UNES ya Pak ya. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya diminta oleh Mas Sukari untuk memberikan sambutan dalam keynote speaker. Saya sempat menanyakan kenapa LMS Moodle, kenapa tidak Google Aja, ternyata dua-duanya tetap dipakai, tapi di LMS Moodle itu ada kepala sekolah sebagai manajer. Banyak sekali sebenarnya LMS dan pilihan juga banyak, tetapi kepiawaian seorang trainer dalam hal transfer of knowledge, bagaimana knowledge dan skill dari pengoperasian LMS ini kepada para sekolah yang sedang akan mendapatkan penguatan, ini juga kembali kepada para trainernya untuk menjadikannya efektif. Bapak Ibu sekalian, saya akan share screen sedikit itu tentang apa Ikatan Guru Indonesia dan bagaimana dalam tanda kutip ya sepak terjangnya sampai saat ini, di mana kami menjaga supaya sharing and growing together ini terus berkembang dari sekian gelintir pelatih menjadi puluhan,
menjadi ratusan, sekarang sudah ribuan, hampir semua di tempat teman-teman IGI itu sudah terus bergerak membuat berbagai pelatihan dengan webinar, kemudian mengupload menjadi YouTuber, menjadi blogger, menjadi pengembang media pembelajaran interaktif, animasi, video pembelajaran, komik untuk pembelajaran, dan seterusnya. Saya akan share screen mungkin beberapa saat untuk kita lihat, Bapak Ibu sekalian. Baik, saya share screen. Ya, Bapak sekalian, ini foto untuk foto yang paling lengkap seluruh PP pada saat awal kita bertugas tahun 2016, karena ini kita di penghujung 2001, mungkin bulan April nanti kita sudah 5 tahun ya. Jadi saat itu masih Mas Anies Baswedan yang menjadi menteri ya. Kita mencoba untuk mendidik guru, membangun bangsa, tentu ya kita dengan smart sharing and growing together, Bapak sekalian ya. Dulu sering sekali banyak rumor IGI itu tidak sah, IGI itu pokok banyak berita hoax yang ditujukan kepada Ikatan Guru Indonesia. Bahkan akhir-akhir ini Doni Armando itu malah menuliskan ada satu organisasi besar mundur karena kita itu sepertinya hoax yang memang dibuat-buat ya gitu ya. Tapi kita tetap tough, kita tetap ingin maju. Musuh satu terlalu banyak ya, maka semuanya harus menjadi saudara kalau kita ingin menjadi besar ke depan. Bangsa ini akan menjadi besar atau tidak, generasinya jadi generasi emas atau generasi lemas, tergantung kepada guru, Bapak Ibu sekalian. Maka kita yang berada di organisasi profesi, bagaimana supaya kita membuat para guru ini berdaya, guru menjadi pintar, kompeten, guru berbudi, guru sejahtera. Bapak Ibu sekalian, ini tentang semua berbagai kelengkapan ya secara legal formal Ikatan Guru Indonesia. Nah, kita itu SK Kemenkumhamnya itu tanggal 26 November 2009, jadi itu ulang tahun kita tanggal 26 November. Hari Guru tanggal 25 November, saat itu hari kelahiran, tampaknya hari kelahiran PGRI yang dijadikan sebagai hari guru. Kita pas satu hari setelahnya. Oke. Ini Bapak Ibu sekalian, kongres kita yang kedua di Makassar, Bapak Ibu sekalian. Sekarang semua daerah sudah hampir dari 500-an kabupaten kota, sudah 99% itu memiliki pengurusan IGI gitu ya, sudah memiliki anggota-anggota IGI. Di Bapak Ibu sekalian, peran kita sebagai organisasi profesi ya tentu saja kita akan bekerja sama dengan pemerintah, dengan stakeholder, dengan pihak-pihak yang memang berkepentingan bagaimana pendidikan Indonesia lebih baik. Dan beberapa prinsip ya bahwa kita mengatasi pendidikan itu, masalah pendidikan harus dengan cara-cara yang menyesuaikan dengan perubahan saat ini. Ya. Pemerintah harus berani mencari cara terobosan baru yang efektif untuk menjawab berbagai permasalahan guru, apalagi sekarang pandemi COVID, banyak sekali kritikan kepada pemerintah. Kita juga membuat survei untuk menilai kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan guru rata-rata masih memberikan nilai yang kurang memuaskan. Makanya organisasi profesi harus berbuat sesuatu. Bagaimana apa yang dialami pemerintah, masalah yang dialami pemerintah, kita juga turut mencarikan solusi. Makanya guru tidak hanya tergantung pada pemerintah ya, harus segala sesuatu yang menggantungkan pada pemerintah, tapi bagaimana tetap
berusaha dalam jalur profesinya, berusaha sendiri atau bersama-sama dengan prinsip sharing and growing together dengan organisasi profesi dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang menjadi kepala sekolah ini peranannya besar sekali karena sekolah itu adalah kepala sekolahnya. Saya kebetulan juga master trainer dan juga di LP2KS juga sebagai asesor, juga berbagai kegiatan LP2KS juga kita sering bersama-sama dengan Pak Mustaqim. Jadi kepala sekolah ini ketika mereka itu tidak banyak berpikir hots, menciptakan hal-hal baru, tidak inovatif dan seterusnya, ya yang terjadi adalah just doing business as usual. Bahwa ya sekolah akan seperti itu, setiap hari seperti itu, perubahan yang semakin besar, negara-negara di sekeliling kita seperti yang paling ini ya, Vietnam itu ya yang paling mengejutkan dari sisi literasi, ya, di mana mereka meningkat sangat-sangat pesat. Bahkan terakhir dulu yang saya baca itu Vietnam dari sisi literasi membacanya itu bisa pada levelan sekitar 11-12. Kita di hasil PISA 2018 dari sekitar 78 kita ranking 72, ranking 6 dari belakang ya, yang 6 atau 7 sekitar itu. Kemampuan literasi numerik, kemampuan literasi sains, kemampuan literasi bahasa ini mencerminkan kompetensi, kepandaian generasi kita, kepandaian calon-calon pemimpin di negeri ini rata-rata, ya. Generasi kita apakah akan menjadi generasi emas atau lemas? Itu kita bisa meramalkan dari hasil PISA. Kalau kita tidak berubah, kalau tidak bergerak, kalau kita hanya begitu-begitu saja, maka bisa diramalkan, ya. Kita lihat tahun 2014 itu 6 tahun yang lalu, kondisi literasi kita dari 61 negara kita ranking 60. Sekarang menjadi 77 atau 78 negara gitu. Kita ranking 72. Jadi tidak ada, sepertinya tidak ada peningkatan, justru malah semakin mundur. Nah, beban terbesar untuk bagaimana meningkatkan kompetensi siswa kita itu adalah terletak di pundak guru. Dan bagaimana guru ini bergerak atau tidak bergerak, beban terbesarnya ada di pundak kepala sekolah. Maka mari, Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama bersama Ikatan Guru Indonesia seperti yang sudah dirintis oleh teman-teman Gresik ini dan teman-teman di berbagai kabupaten kota dan provinsi yang lain, mari kita berubah, mari kita bergerak. Kementerian berusaha untuk berubah, kementerian ini sedang bagaimana menyandingkan diri. Nanti anak-anak kita bisa mendapatkan tes-tes pada levelan internasional sehingga kiprah mereka nanti akan ke dunia itu lebih diakui dan kita harus menyiapkan diri untuk itu. Makanya termasuk program organisasi penggerak, Merdeka Belajar dan seterusnya itu menjadi salah satu awalan untuk berubah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita melihat pada sepak terjang Ikatan Guru Indonesia, mohon maaf, Ikatan Guru Indonesia ini organisasi yang tidak memungut iuran sama sekali. Teman-teman kepengurusan berdasarkan ADART memang untuk awal masuk itu ada biaya 50.000 itu untuk keanggotaan. Dan waktu saya bergabung pertama kali, saat itu saya berada di Hanoi, waktu itu memenangkan lomba guru inovatif Asia Pasifik itu, saya dihubungi Sekjen, waktu itu masih Klub Guru Indonesia, Mas Iksan, dikenalkan dengan IGI dan saya tertarik, sharing and growing together.
luar biasa. Ada media bagi kita untuk saling berbagi dan tumbuh bersama. Saya tertarik itu Bapak Ibu sekalian, dan kemudian kita bergabung di situ. Nah, saya waktu itu meramalkan ini organisasi yang lain saja mengatakan bahwa iuran anggota itu adalah nafas organisasi. Artinya kalau tidak ada iuran, organisasi mati. Nah, ini apakah nanti nggak mati gitu ya? Nah, ternyata zaman membuktikan sudah 10 tahun lebih IGI terus berkembang, semakin besar. Ya di sana sini seperti kayak di Magelang, di Demak, di Kendal dan seterusnya. Kalau yang sepengetahuan saya gitu ya, kalau berbagai tempat juga di Sulawesi ada yang berusaha untuk menghalangi kegiatan-kegiatan IGI ya. Sudah kumpul bersama-sama, kegiatan gratis, disponsori, didatangi, oknum, dibubarkan. Itu sudah berkali-kali. Bahkan ketua LPMP, kepala LPMP Pak Bambang itu, LPMP Jawa Timur itu pernah disatroni rumahnya, dilempari, kacanya pecah dan seterusnya, sampai di dalam tanda kutip disingkirkan ke daerah yang jauh supaya kapok gitu. Tapi karena semangat sharing and growing together, kemudian juga IGI itu bisa menyelesaikan diri dengan perubahan, ternyata nggak iuran itu tetap jalan, karena itu masuknya ke dalam jiwa masing-masing. Kita sering berkumpul, kayak ini saya juga dalam nanti hari Minggu di Jakarta itu kumpul untuk membahas program organisasi penggerak, ya kita membawa makanan khas daerah masing-masing untuk ini ya. Kemudian kita masak sendiri dan seterusnya daripada berada di hotel dan seterusnya, itu menjadi semangat kita. Kita ada namanya program guru saudara ya. Teman-teman dari berdaerah lain kalau ada kegiatan besar itu guru-guru setempat yang ditempati kegiatan itu akan menjadi guru saudara seperti muhajirin dan ansor. Jadi teman-teman dari seluruh Indonesia jadi muhajirinya, guru yang ditempati itu ansornya yang menyediakan tempat, kendaraan, antar jemput, makanan, bahkan diajak ke tempat wisata selama kegiatan berlangsung dan waktu yang salah dan seterusnya. Nice, seperti itu Bapak sekalian ya. Kita mencoba mencari cara-cara yang baru agar survive, guru senang, kegiatan berlangsung, mereka tambah kompeten dan seterusnya. Dan alhamdulillah dengan adanya COVID di mana kita harus banyak bertatap maya semacam ini, justru hambatan, rintangan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya luring, ada didatangi oknum suruh bubar dan seterusnya, itu sudah tidak bisa dihalangi karena semuanya sudah berada di dalam daring ya atau online. Baik, gerakan-gerakan nasional IGI Bapak Ibu bisa lihat ini ya, dan gerakan itu terus berkembang dan berkembang biak karena tidak lagi berada di kepengurusan pusat tapi berada di sudah terpecah ke masing-masing daerah. Kita punya namanya trainer nasional dan trainer ini terus mendeseminasikan kemampuan-kemampuannya, kemudian masuk ke berbagai daerah, termasuk kanal-kanal pelatihan, Bapak sekalian. Ya, ini kira-kira program-program kegiatannya yang terus-menerus berkembang. Ya, aksi nyata ini ketika di Palu. Di Palu itu terjadi bencana yang membuat anak-anak trauma, ya, teman-teman IGI itu ada yang melakukan pendidikan for emergency dan akhirnya disupport oleh Jerman ya, dan teman-teman diundang ya ke Jerman. Bayangkan Pak, dari orang di daerah gitu ya kena bencana terus akhirnya dilatih khusus didatangkan ke Jerman, dibiayai oleh mereka. Kita juga support, Mas Anies Baswedan juga support dan seterusnya. Bapak sekalian, oh iya ada yang menarik, dulu kita dianggap organisasi ciptaannya Anies Baswedan gitu. Ya lucu-lucu bagaimana begitu ya. Hanya kebetulan saja bahwa pendirinya dekat dengan Anies Baswedan, kemudian ketuanya juga temannya Anies Baswedan. Jadi kalau kemudian terjadi hubungan baik, oke. Tapi ada yang mengatakan saya sempat ketemu dengan orang di Magelang, IGI itu buatannya orang
buatannya Anies Baswedan dan digunakan untuk menghancurkan organisasi yang lain. Hoax semacam ini di era yang semakin terbuka, di era yang semakin kita bernalar, maka kita akan semakin tahu bahwa itu hoax, tidak benar gitu ya. Semisal juga adanya hoax bahwa sertifikasi guru itu diperjuangkan oleh organisasi tertentu. Itu kalau kita runut sejarahnya, kita buka lagi kitab putihnya, maka kita akan tahu bahwa justru dulu tim perumusnya itu ketuanya adalah pendiri IGI, di mana anggotanya salah satunya adalah yang sekarang menjadi ketua umum organisasi besar. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu ya yang latar belakang IGI dan seterusnya. Gerakan-gerakan yang gunakan, gerakan literasi sekolah dengan Mas Satria Dharma itu ada di berbagai tempat. Kemudian gerakan literasi produktif berbasis IT. Ini ada target 1 juta guru terlatih literasi produktif dalam 5 tahun. Alhamdulillah kesampaian. Ya. Kemudian kerjasama dengan kementerian, media massa, penerbit, dunia usaha, gitu ya. Kemudian berbagai TOT ini, waktu ini di Surabaya, Pak. TOT ini Mas Sekari juga hadir, ya. Training of Trainer di LPMP Surabaya. Waktu itu masih 12 Master Trainer dan 135 trainer nasional, ya. Nah, ini sekarang sudah berkembang biak ribuan, Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah semangat sharing and growing together terus berjalan, Bapak Ibu sekalian, ya. Kerjasama dengan Samsung, ya, berbagai kegiatan menulis, ya. Ada namanya kanal Sagu-Sagu, 1 guru 1 buku, ya. Kemudian ada namanya kanal Menemu Baling, menulis dengan mulut dan membaca dengan telinga. Bapak Ibu kalau lihat background saya itu, ketika itu kita launching di Jakarta untuk pemecahan rekor muri, ya. Jadi gerakan-gerakan itu akan membawa teman-teman ikut bergerak, dan euforia gerakan itu akan berpengaruh sedemikian rupa. Barang siapa bergaul dengan suatu kaum, dia akan seperti kaum itu biasanya semacam itu ya kalau bahasa hadisnya, ya. Ini awal-awal dulu Bapak sekalian, ya, dari KOT gitu ya, profesionalisme guru, Pak Nuh gitu ya. Jadi gerakan Sagu-Sagu, gerakan penulisan buku memoir gitu, ini sudah masa lalu. Sekarang terus-menerus ya Bapak Ibu, ya. Ada gerakan namanya Sagu-Sanov, 1 guru 1 inovasi, ya. Jadi membuat aplikasi berbasis Android gitu ya. Ini Bapak Ibu komik untuk pembelajaran, ya Bapak Ibu sekalian ini. Jadi bagaimana matematika yang susah itu dibuat komik sehingga anak-anak senang untuk belajar, Bapak Ibu sekalian. Kemudian gerakan Sagu-Sablok, guru diminta untuk membuat blog. Karena Bapak Ibu perlu ketahui menulis itu salah satu kegiatan HOTS, high order thinking skill. Kenapa? Kita creating something, kita menciptakan sesuatu, menggagas ide-ide sehingga ide itu akhirnya sampai kepada orang lain dan dimengerti mereka, entah mereka dapat informasi, pengetahuan baru, bahkan skill yang akhirnya meningkatkan kompetensi orang-orang yang membacanya, Bapak Ibu ya. Animasi drawing for teacher, ya. Ini bahwa bagaimana membuat animasi dengan sangat mudahnya, gitu ya, dengan sentuhan-sentuhan di tablet ataupun HP, ya. Kemudian berbagai kumpulan media berbasis ICT, ini program Guru Saudara yang saya tadi ceritakan, ya, Muhajirin dan Ansor, ini dijamu oleh tuan rumah. Jadi kegiatan di Makassar saat kongres kedua itu kita berada di Makassar, ada 550 orang dari seluruh Indonesia ditampung di keluarga guru, dijemput di bandara, masuk ke rumah, sediakan kamar, makan, diantar jemput ke lokasi kegiatan, bahkan diajak keliling untuk wisata. Dan nanti ketika ada kegiatan yang sama di tempat lain, gantian. Ini rencananya kongres kita di
Jawa Barat. Nah, maka bagaimana Jawa Barat harus menyiapkan diri untuk menjadi muhajirin, menjadi ansor terhadap muhajirin dari seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita juga ada kegiatan bayar balik. Apa itu? Ya, kita dulu dibesarkan di sekolah kita, SD, SMP, SMA, SMK, kemudian perguruan tinggi, balik lagi ke sana untuk berbuat sesuatu. Ini penghargaan Duta Bayar Balik pernah kita lakukan di Makassar, kemudian juga kita juga memberikan berbagai penghargaan kepada yang lainnya di biasanya kita di event internasional di Jakarta Convention Center. Kita juga mencoba untuk terus berkolaborasi dengan dunia usaha, dengan NGO, dengan government and education, dengan berbagai media. Ya. Ini kolaborasi dengan Kemenak, Ibu sekalian, kemudian dengan Kementerian SDM, berbagai ini kelas maya ini Bapak Ibu, ya, sudah lama sekali ya dilakukan dan saat ini baru teman-teman terpaksa harus berkelas maya. Maka kita sebagai organisasi sudah sangat-sangat siap. Jadi akan lucu kalau kita juga mundur dari program organisasi penggerak. Ini Bapak-Ibu sekalian ya, berbagai kegiatan. Kita ada 96 kanal ya yang diciptakan terus-menerus dari teman-teman untuk membuat pelatihan-pelatihan, bagaimana menggerakkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian teman-teman guru agar menjadi guru yang memang bisa tuturi handayani ngarso sungtulodo imadyo mangun karso. Ini saya sama dengan British Council. Ini saya 2 kali diundang ke Bangkok, kegiatan British Council, kaitannya bagaimana berkolaborasi dengan guru-guru mancanegara. Kemudian bagaimana menciptakan budaya membaca, zona integritas sekolah, gerakan teacherpreneurship, berbagai kegiatan-kegiatan kerjasama dengan Samsung, Ibu sekalian, menciptakan buku-buku digital, ya, kemudian Samsung Line, Samsung Kids, ya, ada toko IG untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya teacherpreneurship, ya. Ketua kita seringkali diundang ke berbagai media dan TV untuk berbagai wawancara. Bapak sekalian ya, berbagai audiensi ini dengan menteri kita dulu. Ya, ini 3 serangkai ini Bapak sekalian gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ini juga dengan menteri yang penggantinya itu kita mengenalkan metode menumbaling atau menulis dengan mulut, membaca dengan telinga. Ini akan sangat-sangat membantu literasi karena apa? Orang sedang masak, orang sedang motong sayur, sedang nyetir, sedang tiduran, sedang babat-babat rumput itu bisa sambil membaca. Kenapa? Karena membacanya dengan telinga. Nah, menulis itu apa yang di otak kita bisa langsung kita ungkapkan tanpa perlu mengetikkan jari jemari kita. Kita cukup, saya hari ini pergi ke pasar, koma, tetapi saya melihat gadis yang cantik, koma. Saya terheran-heran karena gadis ini ternyata kakinya adalah kaki kuda. Nah, itu cerita di noni-noni Belanda berkaki kuda. Nah, itu cuman kita ngomong koma, titik, tanda tanya, kurung buka, kurung tutup, itu semuanya sudah dilakukan oleh HP kita ataupun laptop kita. Nah, untuk HP saya menciptakan metode menumbalingnya, ada namanya batu asintut, baca tulis aslinya simak tutur. Bapak Ibu silahkan cari di internet, itu ada, tinggal download aja nanti dipraktekkan. Sedangkan untuk di laptop saya ciptakan namanya Airoli, Oral Reading, Oral Writing, Literacy software. Software juga saya khususkan untuk yang bahasa Inggris. Kemudian untuk PTK juga saya sedang kembangkan bagaimana membuat PTK dengan mudah, ya cukup menerus pakai mulut, ya, membaca dengan telinga,
berada di dalam bagian bab 1 itu tentang apa, kita tinggal ngomong di bagian tertentunya gitu kan. Bapak Ibu sekalian ya, dilanjut bab yang lain sampai akhirnya tersimpan tulisan dalam satu file Word. Baik Bapak Ibu sekalian, saya coba untuk ini, ternyata sudah selesai Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, saya stop sharingnya Bapak Ibu sekalian ya. Masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian, ini kan saya tidak diberitahu batas waktunya itu berapa menit, tapi ada 96 kanal lagi yang kalau saya paparkan juga akan butuh waktu 1 jam lebih dan itu tidak bijaksana. Tapi Bapak Ibu bisa pergi ke www.igi.org.id atau www.igi.org.id. Bapak Ibu juga jika ingin bersama-sama mengembangkan potensinya, mengajak guru-gurunya bergerak dan seterusnya, silakan untuk bergabung. Kita ya maaf itu tadi pertama kali kita harus merelakan kocek 50.000 untuk pendaftaran anggota ya, dan dengan keanggotaan itu kita akan bisa mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh IGI berbeda dengan yang belum menjadi anggota, dan di situ kita akan bergerak bersama-sama. Nah, Bapak Ibu sekalian adalah para pemimpin. Bapak Ibu sekalian lah yang akan menciptakan para guru itu akan menjadi guru biasa atau guru luar biasa bagi Bapak Ibu sekalian, dan kita harus menciptakan generasi yang bisa berdiri sangat tinggi dan duduk sama rendah dengan generasi-generasi bangsa yang lain. Jangan seringkali saya berada di pesawat ke berbagai negara, ketemu anak-anak kita yang mohon maaf, bicaranya norak, jadi perhatian penumpang-penumpang dari berbagai negara, dan mereka saya bisa raba, oh ini mereka ini karena ayam masih di sekolahan, karena pendidikannya mungkin kompetensinya tidak terlalu tinggi, jadi ya terlihat orang yang menyaksikan agak risih ketika berada di tempat umum dengan pakaian yang terkena culture shock. Mereka rata-rata pembantu rumah tangga. Mari kita ciptakan pendidikan yang nantinya akan menghasilkan anak-anak yang keluar negeri bukan sebagai pembantu tetapi sebagai bos, tetapi sebagai orang yang memiliki keahlian, keterampilan, kompetensi yang berada di ranah formal bukan ranah-ranah non formal ya, seperti itu sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan. Kami berharap Bapak Ibu sekalian yang berada di sini sedang berjuang untuk meningkatkan kompetensinya. Kami berharap Bapak Ibu kalau kerso silakan untuk bergabung bersama-sama, berjuang bersama kami. Negara ini, bangsa ini, generasi ini akan menunggu apa yang Bapak Ibu akan perbuat untuk Indonesia yang lebih baik. Saya kira demikian dari saya, dan pada sore hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka pelatihan penggunaan LMS Moodle untuk para kepala sekolah. Baik, saya kira demikian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon izin setelah ini saya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Walu ya. Terima kasih siap. atas waktunya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, pembukaan pada diklat Ini sekolah. memperbaiki sandalnya Ibu. Halo. Selanjutnya mungkin langsung ke Pak Musakim untuk bersiap-siap. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Pak Mampuono selaku Sekjen IGI Pusat yang berkenan hadir untuk membuka kegiatan diklat ini. Mungkin jika ada kegiatan lain, mungkin bisa meninggalkan kita semua, dan sukses selalu Pak Mampuono. Ya, terima kasih. Saya mohon izin sekalian salib ya. Oke. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum.
Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Sugari. Sudah tampil? Assalamualaikum. Saya? Sudah tampil, Pak? Saya ya sekarang. Oke, Ya. siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Sekjen Ikatan Guru Indonesia yang sudah meninggalkan layar ya, Pak Sugari juga selaku Panglima Besar Learning Management System Model yang sudah tahap yang ke-7 ya. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat seluruh Indonesia yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama bisa bertemu muka walaupun hanya lewat layar ya. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini bisa menjadi bagian dari proses penting ya kita dalam menuntut ilmu. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan nama kegiatan ini yaitu Diklat Kepala Sekolah terkait dengan pemanfaatan Learning Management System Model ya di dalam pengelolaan sekolah. Kebetulan Learning Management System ini juga digunakan oleh P3GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di dalam kegiatan penguatan kepala sekolah yang insya Allah akan dilaksanakan mulai pada bulan ini. Mudah-mudahan tidak mundur ya. Jadi perlu saya sampaikan bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang belum mengikuti penguatan kepala sekolah, bahwa penguatan kepala sekolah akan dilaksanakan 71 JP dan dilaksanakan dengan tatap muka virtual. Jadi tatap muka virtual itu Bapak Ibu tatap muka, tapi yang ditatap itu screen ya, layar. Jadi selama 71 JP dan dilaksanakan selama 25 hari. Jadi 25 hari itu ada OJT 1, ada IST dan ada OJT 2. Jadi OJT 1 itu 5 hari ya, tapi per hari hanya 2 jam. 5 hari tapi per hari hanya 2 jam. Kemudian yang IST itu 5 hari tapi per harinya itu 8 jam pelajaran. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ada 11 hari itu OJT 2. Nah, itu nanti saya jelaskan OJT 2 itu per hari juga 2 jam. Nah, jamnya nanti ditentukan berdasarkan peserta. Misalnya peserta berada dalam zona waktu yang sama, misalkan waktu Indonesia bagian Barat, maka untuk OJT 1 dan OJT 2 itu dilaksanakan pada pukul 10 sampai 12 siang. Nah, misalkan waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur, itu kalau pesertanya sama dari zona yang sama, maka dilaksanakan pada pukul 10 sampai pukul 12 siang. Ini untuk OJT 1 dan OJT 2. Nah, bagi kelas yang pesertanya berasal dari lebih dari 2 zona waktu, misalkan ada berasal dari Papua, berasal dari Makassar, berasal dari Jawa Timur, maka menggunakan waktu Indonesia bagian tengah. Nah, nanti akan dijelaskan tersendiri. Jadi ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa Learning Management System, ya, Learning Management System ini memang salah satu pembelajaran, ya, salah satu sistem ya yang digunakan oleh banyak lembaga. Ya, di antaranya juga ada Google Classroom misalkan. Tapi kebetulan Learning Management System ini ternyata sangat sistematis dan bagus ya ketika Bapak Ibu nanti memahami dan bisa menerapkan. Nah, nanti fitur-fiturnya saya perlihatkan ya sehingga nanti Bapak Ibu yang belum kenal kiranya akan lebih mudah untuk mengenal dan untuk menerapkannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu ya mengikuti pelatihan seperti ini, Learning Management System, ya, termasuk nanti yang akan mengikuti penguatan kepala sekolah, maka
hal yang paling penting adalah koneksi internet. Jadi kalau koneksi internetnya bagus, insya Allah nanti tidak ada masalah, ya. Termasuk nanti Bapak Ibu pembimbingan, pendampingan oleh Pak Sukari, itu juga diperlukan koneksi internet. Jadi Bapak Ibu yang tempat tinggalnya atau tempat di mana Bapak Ibu online, kemudian akses internetnya kurang bagus, maka Bapak Ibu dipersilakan untuk mencari tempat yang nyaman, sehingga ketika proses pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik, ya. Baik itu nanti yang akan dilaksanakan selama 3 hari berikutnya oleh Pak Sukari. Nah, begitu juga kepala sekolah yang nanti akan mengikuti penguatan kepala sekolah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga harus memiliki jaringan internet yang bagus, ya. Jadi ini penting sekali. Karena apa? Karena nanti Bapak Ibu tidak akan diberikan nomor HP narasumber, ya. Jadi Bapak Ibu tidak akan diberikan nomor HP narasumber, tapi cukup diberikan nomor HP adminnya. Jadi ada admin nanti yang mengurusi, ya. Harapannya apa? Kalau Bapak Ibu tidak diberikan nomor HP narasumber, ketika bertanya itu tidak menggunakan WA, tapi menggunakan chatting yang ada di Learning Management System. Nah, nanti saya tunjukkan, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, untuk masuk ke Learning Management System, seperti halnya Pak Sukari sudah memberikan akun Bapak Ibu sekalian. Nanti ketika Bapak Ibu yang akan mengikuti penguatan kepala sekolah juga akan diberikan akun, dan Bapak Ibu nanti masuk menggunakan aplikasi web browser, ya, simtendi.kemendikbud.go.id. Nah, ini jadi nanti Bapak Ibu yang sudah terdaftar, ya, bisa masuk ke http://simtendi.kemendikbud.go.id penguatan kepala sekolah. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu masuk melalui browser itu, maka ada tampilan seperti ini, ya. Jadi ada diklat penguatan kepala sekolah moda daring, ya. Ini ada akses dinas dan LPD. Jadi LPD Bapak Ibu nanti akan masuk pada LPD tertentu. Kemudian di sini ada akses peserta. Jadi Bapak Ibu nanti aksesnya melalui peserta. Kemudian kalau pengajar nanti melalui akses pengajar. Nah, ini adalah tampilan login, masuk alamat surel dan kata sandi. Jadi seperti halnya ketika Bapak Ibu mendaftarkan diri ke kegiatan ini, maka Bapak Ibu kan menggunakan email, ya, alamat surel. Kemudian Bapak Ibu akan masuk juga dengan kata sandi. Nah, setelah Bapak Ibu masuk, maka ada konfirmasi Anda akan melanjutkan ke layanan diklat penguatan sekolah misalnya. Bapak Ibu klik lanjut. Nah, ini nanti saya kira sama dengan model-model yang akan dijelaskan oleh Pak Sukari, ya. Nah, kemudian setelah lanjut akan muncul selamat datang, ya. Misalkan selamat datang nama Bapak Ibu sekalian nanti muncul di sini. Selamat datang Mas Hudi misalkan. Selamat datang Farida Sakta misalkan, ya. Kemudian akses sistem. Jadi Bapak Ibu kemudian mengakses sistem ini. Setelah klik akses sistem, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini ada akses Learning Management System, ya. Nah, ini sama juga dengan nanti ketika Bapak Ibu dibimbing Pak Sukari, ya. Jadi akses LMS. Kemudian di sini ada penilaian awal, ada penilaian akhir, ada penilaian sikap, juga ada sertifikat. Jadi sebelum Bapak Ibu nanti masuk pada kegiatan, maka di sini ada tes awal. Lah, tesnya berbeda dengan sebelumnya. Jadi tes awal dan tes akhir itu tidak pilihan ganda tapi uraian, ya, tapi uraian. Ini sekedar pengenalan saja, ya, karena hari ini kita juga masih pengenalan dan pembukaan, ya. Jadi ada tes awal. Nah, tes akhir ini dilaksanakan pada saat IST, ya, nanti akan dijelaskan. Nah, kemudian ini adalah tampilan, ya. Ini adalah tampilan masuk ke kelas Learning Management System di mana Bapak Ibu telah di-enrollkan. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai pengajar misalkan akan masuk pada BIMTEK pengajar, tapi ini nanti akan tertulis diklat penguatan kepala sekolah, ya, bukan BIMTEK pengajar, karena ini contoh yang kemarin digunakan untuk membimbing calon pengajar. Nah, ini adalah tampilan Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu besok mengikuti diklat penguatan sekolah misalkan, nah, ini adalah tampilan-tampilannya. Jadi ini adalah tampilan-tampilan
yang ada dalam Learning Management System Moodle yang digunakan oleh kementerian. Nah, nanti Pak Sukari juga akan mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk membuat menu-menu seperti ini, ya. Jadi misalkan di sini ada pengantar diklat, ya, ada pendahuluan, ada kegiatan OJT 1, ya, ada kegiatan in-service training, ya. Jadi on the job training 1 yang saya sebutkan tadi selama 5 hari, kemudian kegiatan in-service training ini selama 5 hari kali 8 jam. Kalau OJT 1, 5 kali 2 jam. Kemudian ini adalah kegiatan OJT 2, ini 2 kali 11 hari. Kemudian ini adalah bahan-bahan bacaan yang bisa Bapak Ibu akses. Nah, ketika Bapak Ibu nanti sebagai kepala sekolah di sekolah masing-masing tentunya bisa membuat menu-menu dalam LMS Moodle seperti ini. Jadi misalnya Bapak Ibu bisa membagi tampilan-tampilan itu, misalkan untuk SD bisa membagi dalam beberapa tampilan, misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, ya. Kemudian masing-masing tampilan, nah, nanti bisa diatur, ya. Pertemuan hari Senin tanggal berapa itu materinya apa, kemudian menggunakan Zoom atau menggunakan apa, ya, karena di dalam pembelajaran 1 hari misalkan itu tidak selamanya harus menggunakan Zoom. Bisa pada saat pelajaran pertama dan kedua bisa menggunakan Zoom. Kemudian jam berikutnya bisa menggunakan chatting misalkan. Jadi bisa perpaduan antara Zoom dan chatting supaya apa? Supaya anak-anak bisa leluasa dalam belajar dan tidak jenuh, ya. Jadi ini adalah tampilan besok misalnya ketika Bapak Ibu mau mengikuti diklat penguatan kepala sekolah. Ada menu 1, menu 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada kegiatan OJT ini nanti ada tampilannya kita lihat, ya. Nah, ini untuk pengantar. Jadi pengantar itu Bapak Ibu bisa ngeklik di sini. Jadi pengantar diklat penguatan kepala sekolah. Nah, nanti ada pembukaan, ya. Kalau ada tanda syuting ini berarti menggunakan Zoom. Jadi tinggal ngeklik saja nanti Bapak Ibu sudah tergabung dalam Zoom. Jadi tidak perlu membagikan alamat Zoom melalui WA, tapi sudah disiapkan di Learning Management System ini. Jadi misalkan ini pembukaan dan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kemudian menu kedua pendahuluan. Apa saja yang terdapat di dalam pendahuluan? Itu ada informasi umum diklat penguatan kepala sekolah, ada petunjuk pembelajaran, ada alur kegiatan diklat penguatan kepala sekolah. Nah, ini ketika Bapak Ibu klik sudah akan muncul tulisan yang bisa Bapak Ibu baca, ya, dan Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian ini adalah kegiatan UJT 1, ya, kegiatan on the job training 1. Ada pengantar, ya. Kemudian ada petunjuk UJT 1. Kalau ada gambar video syuting ini berarti Bapak Ibu tinggal ngeklik. Diklik kemudian Bapak Ibu sudah masuk dalam kelas. Di situ ada teman satu kelas, kemudian ada narasumber, juga ada admin, ya. Kemudian ada identifikasi pembelajaran. Nah, misalkan ada tugas AKPK, ada langkah mengidentifikasi masalah pembelajaran, ada latihan studi kasus, ada pembimbingan oleh pengajar. Nah, kalau ada tanda seperti ini Bapak Ibu sekalian, berarti bimbingannya itu melalui chatting. Jadi hari pertama itu melalui Zoom, hari kedua ini sudah melalui chatting, Bapak Ibu tidak melalui Zoom lagi. Nah, begitu juga ketika Bapak Ibu misalkan sebagai kepala sekolah, kemudian membuat tampilan-tampilan seperti ini untuk kegiatan pembelajaran, maka bisa diatur. Misalkan hari Senin misalkan menggunakan Zoom, hari Selasa tidak perlu Zoom tapi menggunakan chatting. Jadi anak-anak misalkan tinggal mencet gini aja, dipencet sudah bisa melakukan chatting, melakukan diskusi dengan antar teman, melakukan diskusi dengan guru. Ya. Nah, kemudian ini tampilan yang ketiga juga. Ini ada hari yang ketiga, misalkan hari yang ketiga dan hari yang keempat. Nah, misalkan ada kumpulan praktik baik. Jadi ada kumpulan praktik baik ini karena apa? Karena Bapak Ibu ketika mengikuti kegiatan penguatan kepala sekolah nanti, pada 5 hari pertama itu Bapak Ibu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Nah, misalkan Bapak Ibu mengidentifikasi, kemudian menemukan masalah yang penting untuk dipecahkan. Misalnya ketika mengidentifikasi,
banyak guru yang belum menyusun RPP yang baik. Nah, itu bisa menjadi masalah. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa membuat praktik baik, misalkan peningkatan kemampuan guru dalam menyusun RPP berkarakter, misalkan dengan menggunakan strategi apa. Nah, kemudian di sini juga ada pembimbingan oleh pengajar, ya, pembimbingan oleh pengajar. Ini hari ketiga dan keempat. Ini hari ketiga misalkan bimbingan juga hari keempat. Kemudian ada pengumpulan tugas, ya, menyusun praktik baik. Nah, ini semua tampilan nanti ada. Nah, ketika Bapak Ibu melalui dari tahap ke tahap ini, maka di sini akan muncul centang hijau. Centang hijau ini artinya Bapak Ibu sudah mengikuti, sudah melalui. Nah, Bapak Ibu tidak boleh melangkah dari atau meninggalkan bagian-bagian ini. Jadi kalau Bapak Ibu meninggalkan bagian-bagian ini, maka Bapak Ibu tidak akan bisa melanjutkan pada kegiatan berikutnya. Jadi kegiatan ini prasyarat. Misalkan ketika Bapak Ibu mau mengumpulkan praktik baik, maka Bapak Ibu harus menyusun praktik baik dulu, membuka ini kemudian menyusun. Nah, kemudian kumpulan praktik baik ini dimasukkan di sini, ya, di-upload atau diunggah. Nah, baru bimbingan oleh pengajar diklat misalnya. Jadi semua harus dilalui. Nah, kemudian misalkan pendalaman materi, ya, ini. Jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu sekalian nanti ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan. Nah, misalkan di sini ada refleksi kegiatan UJT 1. Ini ada tanda video, ya, gambar video syuting, berarti Bapak Ibu tinggal ngeklik saja. Nanti Bapak Ibu sudah masuk dalam Zoom, ya. Nah, setelah itu di sini ada pembimbingan oleh pengajar diklat. Nah, kalau model seperti ini, ya, berarti menggunakan chatting. Nah, kemudian di bawahnya ini ada pengumpulan tugas 04, melakukan pendalaman bahan pembelajaran. Berarti Bapak Ibu tinggal ngeklik ini, kemudian mengambil, ya, file yang akan dikumpulkan, ya, seperti Bapak Ibu mengirimkan file melalui surel atau email. Jadi klik, kemudian ada choose, ya, kemudian Bapak Ibu tinggal memilih, ya, kemudian open, klik, sudah masuk nanti pengumpulan tugas 04 misalnya. Nah, kemudian ini kegiatan penutup UJT 1. Jadi UJT 1 sekali lagi nanti dilaksanakan selama 5 hari. Seharinya itu hanya 2 jam. Jam 10 sampai jam 12. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus mengisi umpan balik. Ini terkait dengan bagaimana pengalaman pembelajaran, ya, selama hari kelima misalkan. Umpan balik hari keempat misalkan semua harus diisi. Kemudian evaluasi pengajar diklat, evaluasi keterlaksanaan diklat, persiapan mengikuti IST. Nah, IST itu yang saya sebutkan tadi kegiatan setelah UJT 1, ya. Nah, sekarang masuk pada kegiatan in-service learning. Jadi kegiatan IST ini dilaksanakan 1 hari, ya. 1 hari itu 8 jam pelajaran, ya, mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi kegiatan in-service learning. Pertama kehadiran diskusi nanti juga akan menjadi bagian dari presensi Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, untuk kegiatan in-service learning yang 5 hari itu, yang 1 hari 8 jam, itu dimulai pada hari pertama. Jadi jadwal pembelajaran dan pengumpulan tugas IST tatap muka ini diklik nanti akan muncul, ya. Jadi Bapak Ibu unduh jadwal pembelajaran, pengumpulan tugas IST dan tata tertib. Ini nanti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau ada tanda seperti ini berarti Bapak Ibu nanti masuk Zoom. Nah, ini sampai ribuan, maka nanti Bapak Ibu juga akan dikelompokkan, ya, dalam kelompok-kelompok besar, ya. Jadi ini nanti dalam kelompok besar. Baru kemudian masuk pada orientasi, kemudian ada tes awal. Ya, tes awal melalui SIM diklat yang tadi sudah saya tampilkan, ya. Jadi ada tes awal, ada tes akhir, ya, yang bentuknya uraian. Nah, kemudian ada paparan pemecahan masalah pembelajaran, ini berarti menggunakan Zoom. Kalau ada tanda seperti ini. Nah, kemudian ini masuk pada hari kedua,
Bapak Ibu akan melakukan refleksi pendalaman materi. Ini masuk Zoom ya. Ini jam pertama sampai jam keempat. Nah, kemudian jam kelima Bapak Ibu diskusi pemecahan masalah pembelajaran. Ini melalui chatting. Jadi chatting, Zoom-nya tetap buka, tapi Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk melakukan diskusi melalui Zoom, tapi Bapak Ibu masuk diskusi menggunakan chatting. Nah, kemudian hari ketiga ya, hari ketiga misalkan peta kesamaan tema masalah. Jadi Bapak Ibu ketika mengidentifikasi masalah pada sebelum masuk IST, maka nanti ada kegiatan peta kesamaan masalah, di mana Bapak Ibu akan berdiskusi dengan teman-teman kepala sekolah dari sekolah-sekolah lain. Sehingga ketika ada masalah-masalah yang sama nanti akan dikelompokkan. Ini dalam rangka apa? Untuk mempermudah dalam pemecahan masalah. Nah, kemudian di sini muncul tugas 6 ya. Tugas 6 ini pemecahan masalah tapi menggunakan chatting. Tidak menggunakan komunikasi lewat Zoom. Zoom-nya tetap hidup, tapi Bapak Ibu bisa berkomunikasi melalui chatting, seperti Bapak Ibu WA, ya, menggunakan seperti WA. Kemudian paparan tugas pemecahan masalah. Nah, berarti ketika paparan ini menggunakan Zoom. Kemudian ada refleksi pembelajaran, ya. Kemudian pengumpulan tugas. Ini Bapak Ibu klik saja, Bapak Ibu tinggal memasukkan file tugas seperti halnya Bapak Ibu mengirimkan file melalui email atau surel. Nah, kemudian masuk hari kelima, ini paparan materi berbagi praktik baik. Nah, ini nanti narasumber akan memaparkan, kemudian berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian untuk hari kelima melalui Zoom. Nah, kemudian hari kelima, review materi berbagi praktik baik. Ini waktunya 1 JP saja, jam pertama. Kemudian tugas berbagi praktik baik ini jam kedua sampai jam kelima. Ini nanti menggunakan menggunakan diskusi menggunakan Zoom. Nah, kemudian hari ke-6 ya. Hari ke-6 ini review berbagi praktik baik ya. Kemudian penyusunan rencana pengembangan sekolah RTS. Jadi nanti Bapak Ibu ketika menemukan masalah-masalah di sekolah, maka Bapak Ibu akan menyusun rencana pengembangan sekolah. Jadi bagaimana masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan strategi tertentu, dengan metode tertentu, dengan taktik tertentu, dengan pendekatan tertentu. Nah, kemudian diskusi, solusi utama dan penugasan, kemudian pengumpulan tugas. Ya. Nah, kemudian IST-nya ini tidak hanya 5 hari ternyata ya, ini sudah disusun sekitar 8 hari mungkin ya, 8 hari. Oke. IST 8 hari, berarti 1 hari itu 5 jam. Jadi IST-nya tidak 5 hari tapi 8 hari. Jadi 8 hari kali 5 jam, per hari 5 jam. Karena kegiatan di kementerian yang diakui jamnya itu adalah maksimal 5 jam per hari. Ya, jadi sampai hari ke-8 ya. Nah, kemudian penutupan IST ya, kemudian Bapak Ibu jangan lupa memberikan umpan balik. Nah, kemudian masuk kegiatan OJT 2, sama ya, sama seperti OJT 1 caranya ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini fitur-fiturnya ya, ini harus dilalui semua. Mulai dari pembimbingan dari pengajar diklat, ini berarti pembimbingan dengan menggunakan chatting. Jadi Bapak Ibu cukup chatting saja karena tidak ada Zoom di sini. Ya, kemudian ini baru ada Zoom. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu insya Allah akan mudah lah ketika sudah mulai kegiatan, karena sebelum kegiatan Bapak Ibu akan diberikan pembekalan dulu ya oleh admin. Jadi ini sama modelnya. Oke, bahan bacaan ya. Jadi ada menu 6 itu bahan bacaan, di mana Bapak Ibu bisa mengunduh. Ada bahan bacaan manajerial, ada bahan bacaan pengembangan kewirausahaan, juga ada bacaan supervisi guru dan pendik. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya, gambaran ya terkait dengan kegiatan yang nanti akan Bapak Ibu ikuti ya. Yang nanti akan Bapak Ibu ikuti ketika Bapak Ibu nanti mengikuti
mengikuti penguatan kepala sekolah. Nah, kembali kepada tema kegiatan ini adalah Learning Management System. Jadi saya kira Bapak Ibu yang ada di sini tidak semuanya akan mengikuti penguatan kepala sekolah. Mungkin sebagian besar sudah mengikuti penguatan kepala sekolah. Bersyukur ya karena sudah melaksanakan. Nah, yang baru akan melaksanakan juga bersyukur ya karena pada tahun ini akan diselesaikan sebanyak 38.000 kepala sekolah seluruh Indonesia. Harapannya tahun depan itu sudah tidak ada kegiatan lagi terkait dengan penguatan kepala sekolah ya karena Kemendikbud sudah memiliki atau sudah menyiapkan kegiatan-kegiatan penting lainnya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan LMS Moodle. Jadi ternyata LMS Moodle ini menjadi satu teknologi ya teknologi informasi yang sangat mudah sebetulnya dan sederhana ya sehingga juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kira ini Pak Sukari yang dapat saya sampaikan. Barangkali nanti ada pertanyaan kita bisa kembangkan melalui tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustaqim yang telah sedikit memberikan informasi gambaran tentang Bapak Ibu yang nanti akan mengikuti program penguatan kepala sekolah yang diselenggarakan oleh LP2KS Kemdikbud. Dan ini juga sedikit menggarisbawahi Pak Mustaqim karena banyak yang tanya melalui inbox, Pak, apa bedanya LP2KS dengan yang diselenggarakan? Nah, kami sampaikan di awal Bapak Ibu bahwa Diklat Kepala Sekolah Pembelajaran Jarak Jauh Learning Management System menggunakan model ini adalah murni kegiatan IG Kabupaten Gresik yang memang tidak ada kait eratnya dengan penerbitan NUKS, apalagi yang dapat menjadikan sertifikat IG itu diakui oleh LP2KS tidak ada. Nah, tapi di IG itu adalah menginisiasi ya penguatan kepala sekolah saat ada surat edaran dari Kementerian nomor 15 tahun 2020 tentang pembelajaran jarak jauh. Ya, apa yang disampaikan Pak Mustaqim ini adalah beliau baru kemarin selesai mengikuti kegiatan pembekalan narasumber gitu ya. Tanggal 3 Pak Mustaqim ya selesai kemarin ya. Ya, kebetulan saya diberi tugas untuk menjadi narasumber ya dalam kegiatan penyiapan narasumber penguatan kepala sekolah. Ya. Nah, ini kan menjadi informasi yang cukup menarik dan sangat membantu Bapak Ibu yang akan ikut. Dan di dalam grup sempat muncul kerancuan informasi gitu ya, sehingga banyak yang bingung dan info ke saya. Dan memang Pak Mustaqim izin untuk semacam ngelis ya peserta-peserta yang akan mengikuti penguatan kepala sekolah. Saya lihat ada 9 Pak Mustaqim. Ya. Ada 9. Mungkin lebih ada yang belum menulis itu. Ya nanti bisa itu kalau butuh informasi bisa japri saja ke saya ya terkait dengan penyiapan itu. Oke. Jadi nanti Pak Mustaqim sudah menyiapkan diri untuk bisa dia pribadi. Langsung kita buka sesi tanya jawab Pak Mustaqim ya. Oke, monggo. Biar nanti Bapak Ibu bisa tidak penasaran gitu. Kita buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Untuk materi saya kita letakkan di hari kedua atau Vicon yang kedua. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa melambaikan tangan, kemudian mic-nya di-on-kan itu aja nggak apa-apa. Silakan Pak Mas Yudi. Sanes, Pak. Pak Mas Yudi. Silakan Pak. Mic-nya di-on-kan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Rasanya saya di PPS ini saya. Berhadapan sama dokter ini ya. Saya kok bayangkan Pak Mus,
Nanti virtual kok bisa di kelas-kelas itu gimana nanti Pak? Coba agak diberikan pencerahan dikit. Pengelasannya itu gimana nanti? Iya. Oke. Terus itu aja dulu. Oke, terima kasih Pak Masudi ya. Jadi saya jelaskan bahwa yang akan didiklat itu kan ribuan ya. Yalah, Jadi ya. nanti kemarin sudah di BIMTEK sebanyak 533 narasumber. Lah nanti masing-masing narasumber itu akan membawa satu kelas itu maksimal 20 peserta. Nah, jadi setiap narasumber nanti membawa satu kelas 20 peserta. Bagaimana kelas ini? Saya misalkan di sini adalah narasumber dan Bapak Ibu sekalian adalah pesertanya. Nah, Bapak Ibu sekalian ini adalah saya anggap sebagai misalkan peserta diklat penguatan kepala sekolah. Nah, nanti semua akan diberikan akun sehingga masuk ke learning management system model itu. Ketika sudah masuk nanti enak, sudah ada alurnya di situ. Jadi ketika Bapak Ibu membaca aturan mainnya, kemudian Bapak Ibu melihat video bagaimana cara dalam setiap kegiatan itu, insya Allah tidak mengalami kesulitan. Jadi memang gambaran kita bagaimana ya nanti kita tidak ketemu dengan narasumber ya. Mungkin narasumber kita itu ada di Papua, ada di Makassar. Nah ketika kita trouble gimana caranya, nanti bisa komunikasi lewat media LMS itu. Ya. Bahkan narasumber itu juga kadang malah hilang dari kelas karena apa? Sinyalnya hilang ya. Dia terpental dari kelas ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa terpental dari kelas, kemudian bisa masuk lagi ya. Oleh karena itu, ketika kegiatan itu Bapak Ibu harus menyiapkan internet dengan sinyal yang bagus. Begitu Pak Masudi, my friend. Siap. Kiai. Assalamualaikum. Ya. Salam. Silakan Bapak Ibu yang lain. Mungkin Pak Ihsan, silakan Pak Ihsan. Ya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lihat tadi apa yang dipaparkan Pak Mustaki kayak mirip dengan sistem pembelajaran kemarin yang diterapkan pada guru pawang, Pak ya. Guru pawang kemarin. Kebetulan saya sempat ikut kemarin waktu penjaringan dosen dan guru pawang ya. Ini saya lihat sistemnya. Tapi yang kemarin kendala ketika kita melaksanakan sistem pembelajaran begini dengan jumlah yang banyak, kemarin jaringan walaupun kuat sinyalnya, tetap trouble semua Pak. Jadi solusi kemarin yang ditawarkan oleh pemateri itu, nanti apakah ada sistem lainnya diterapkan untuk penguatan kepala sekolah ini Pak? Mungkin itu saya Pak. Oke, terima kasih Pak Ihsan ya. Iya. Jadi sebetulnya sistem yang dibangun oleh Kemendikbud, yaitu LMS model ini sudah ditata sedemikian rupa. Memang pada masa-masa awal trouble itu selalu ada ya. Dan trouble itu bagian dari pelajaran ya untuk memperbaiki. Jadi kami ketika mengikuti BIMTEK calon pengajar BIMTEK penyiapan itu narasumber itu juga sama. Nah, kemarin yang hanya 530 narasumber saja sempat mengalami down ya. Nah, tapi ketika mengalami down itu dijadikan sebagai pengalaman bagaimana caranya nanti untuk menyiapkan ya. Jadi karena nanti dalam satu angkatan itu kan ribuan ya, karena harapannya 38.000 kepala sekolah itu bisa diselesaikan pada tahun ini dengan narasumber 530. Berarti setiap angkatan paling tidak ada sekitar 530 narasumber dengan membawai 20 peserta per kelas ya. Jadi Pak Ihsan terkait dengan kemungkinan down itu memang ada, tapi itu sudah menjadi satu antisipasi ya yang sudah dilakukan oleh pengembang ya terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan. Begitu Pak Ihsan ya. Yang jelas narasumber nanti tidak akan komunikasi langsung melalui telepon, melalui WA dengan peserta. Tapi peserta bisa dengan admin. Jadi ketika narasumber pesan apa, bisa melewati admin. Admin menyampaikan kepada peserta. Jadi nanti yang masuk dalam grup WA itu admin dan peserta. Ya, selain itu tidak, jadi narasumber tidak akan masuk. Nah biasanya
di dalam setiap hari itu kan ada tugas-tugas yang harus dikumpulkan. Ya, batasnya jam berapa misalkan ya. Batasnya jam berapa itu nanti harus dipahami betul karena apa? Ketika Bapak Ibu mengumpulkan tugas di atas batas yang sudah ditentukan, maka tugas Bapak Ibu sekalian itu tidak bisa masuk. Demikian Pak Iksan ya yang dapat saya sampaikan. Ya, makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Iksan. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Pak Mustaqim langsung dibantu dikontrol Pak. Ini kayaknya saya internetnya bermasalah ini di saya. Oh ya, ya. Silakan. Mungkin ada teman. Oke, barangkali Bapak Ibu coba Pak Sukari, dari sekian ini saya kira sudah banyak yang mengikuti ya, sudah banyak yang mengikuti kegiatan penguatan ya. Mungkin yang belum. Yang belum, ya. Yang kalau ya, silakan. Itu yang... Dari siapa ini? Pak Azwaranas ya. Dari mana Pak? Oh, Maluku ya, oke. Silakan Pak. Materi untuk pembukaan ini ya, oke, rekamannya bisa di-share ya. Jadi Pak Sukari sudah menyiapkan rekaman kegiatan ini. Jadi mulai dari awal sampai akhir itu sudah direkam. Jadi insya Allah nanti malam biasanya Pak Sukari itu mengedit ya. Kemudian besok sudah bisa di-share di YouTube. Bapak Ibu bisa melihat di YouTube. Begitu Pak Azhar. Iya. Ini. Makanya saya tertarik sekali untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, itu nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Sukari selama 3 hari ke depan ya. Yang jelas untuk modul ini memang yang paling penting yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu sekalian adalah jaringan internet ya. Jaringan internet. Kemudian bagaimana sarana dan prasarana itu nanti Pak Sukari yang akan menjelaskan ya, beliau sebagai panglima modulnya. Sebetulnya hari ini kita hanya sebagai kegiatan pembukaan saja hari ini. Jadi gongnya itu adalah 3 hari berikutnya itu yang nanti Bapak Ibu akan praktek langsung, termasuk apa saja yang nanti Bapak Ibu harus sediakan, harus siapkan ketika Bapak Ibu menerapkan learning management system modul di sekolah Bapak Ibu sekalian. Jadi yang jelas Bapak Ibu, untuk modul ini ketika Bapak Ibu nanti memahami, Bapak Ibu tidak akan mengalami kesulitan ketika melakukan pembelajaran jarak jauh, karena realitas di lapangan ya lebih dari 60% sekolah itu terkendala dalam kegiatan PJJ ini. Jadi PJJ oleh guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian kemungkinan itu hanya memberikan tugas-tugas saja kepada siswa ya. Jadi memberikan tugas melalui WA ya, melalui telepon. Nah, tapi kalau Bapak Ibu nanti menggunakan ini akan lebih mudah untuk mengontrol. Jadi kepala sekolah bisa mengontrol guru, guru bisa mengontrol siswa, ya pengawas sekolah bisa mengontrol kepala sekolah dan guru. Jadi enak sekali. Jadi nanti ada fitur-fitur tertentu yang digunakan untuk mengakses kegiatan kepala sekolah, ya kegiatan guru. Mulai dari perencanaan pembelajaran, ya kemudian memasukkan konten-konten pembelajaran, baik yang bisa dibuka melalui interaktif, ya dialog interaktif dengan guru, antara guru dengan siswa maupun dialog melalui chatting. Begitu Pak Azwaranas ya. Iya Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya Pak. Monggo Bapak Ibu lainnya. Pak, saya bisa tambah, tapi enggak pakai server Pak ya? Ya. Itu pakai server apa enggak Pak ya?
Nanti kita jelaskan Pak itu Pak. Nanti. Ya, Pak Sukari nanti yang akan menjelaskan ya. Nanti biar jelas nanti Pak Sukari yang akan menjelaskan pakai server atau tidak pakai server ya. Iya. Oke. Nanti pertemuan kedua Pak kita jelaskan apa itu LMS, karakteristiknya seperti apa, keunggulan menggunakan LMS itu seperti apa, fitur-fitur yang dimiliki itu apa saja. Itu nanti kita coba jelaskan di pertemuan kedua, Pikon kedua Pak. Seperti Oh, itu. siap, Pak. Siap. Oke. Oke, Pak, makasih. Oke. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Mungkin peserta yang lain yang ingin bertanya ke Pak Mustaqim. Sepertinya sudah jelas Pak Sukari ini. Ya, kayaknya sudah jelas dengan. Oke, itu ada dari Seman 2 PTS KAP itu mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak itu. Pak, saya boleh nanya ke Pak Mustaqim masalah pemuatan itu, Pak? Ya, silakan. Oke, boleh silakan. Cuma saya ingin cari informasi aja sih, Pak. Jadi gini, kalau yang Bapak bilang tadi kan di antara Bapak-bapak Ibu yang ada di sini kan pasti ya ada yang beberapa udah ada ikut pemuatan, kemudian mungkin ada yang sedang mengikuti. Nah, saya di luar dari itu, Pak. Di luar dari itu dalam arti gini, saya baru dilantik di 2019. Kemudian ada berita untuk ada penguatan dan lain sebagainya. Sementara setelah 2019 saya baru diikutkan untuk cakep. Cakep ini juga belum ada pengumuman kelulusan dari LP2 KS Solo.